Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febriani dari jurusan D3 Keperawatan Stikes Wijaya Husada Bogor, tingkat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai anatomi fisiologi ginjal dan saluran perkemihan. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang yang berwarna merah tua yang berada di kedua sisi kolumna vertebralis. Fungsinya yang pertama untuk filtrasi, kedua reabsorpsi, ketiga ekskresi. Lalu memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Lalu ginjal juga berfungsi untuk mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif dan berbagai hormon. Lalu berikutnya ada struktur anatomi ginjal. Nah, ginjal pada orang dewasa ini panjangnya 12 sampai 13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya antara 120 sampai 150 gram. 95 orang dewasa memiliki jarak antar kutub ginjal antara 11 sampai 15 cm. Pengetahuan anatomi ginjal merupakan dasar untuk memahami pembentukan urin. Nah, urin sendiri dimulai dalam konteks dan berlanjut selama bahan pembentukan urin tersebut mengalir melalui tubulus dan ductus collectus. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava akan interior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Akibatnya, vena renalis kira-kira 2 kali lebih panjang dari vena renalis kanan. Karena gambaran anatomis ini, maka ahli bedah biasanya di sebelah kiri. Selanjutnya ada gambaran khusus pada ginjal. Ginjal dilalui oleh sekitar 1.200 ml darah per menit, suatu volume yang sama dengan 20 sampai 25% curah jantung, 1000 mm per menit. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Nah, selanjutnya ada struktur mikroskopik ginjal. Yang pertama ada nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Terdiri dari kapsula Bowman yang mengitari rumbi kapiler glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan juga yang lainnya. Nah, yang kedua ada korpuskulus ginjal. Korpuskulus ginjal terdiri dari kapsula Bowman dan rumbai kapiler glomerulus. Kapsula Bowman dilapisi oleh sel-sel epitel, yaitu sel epitel pariental dan sel epitel visceral. Yang ketiga, aparatus juctas glomerulus. Pada lokasi ini, sel-sel juctas glomerulus dinding arterioaferen mengandung granula sekresi yang diduga mengeluarkan renin. Renin adalah suatu enzim yang penting pada pengaturan tekanan darah. Sel ini berfungsi sebagai baroreseptor atau sensor tekanan. Nah, berikutnya yang keempat, sistem renin-angiotensin. Pengeluaran renin dari ginjal akan mengakibatkan pengubahan angiotensiogen menjadi angiositogen 1. Kemudian diubah menjadi angiositogen 2 oleh suatu enzim konveksi atau converting enzim yang ditemukan dalam kapiler paru-paru. Nah, lalu renin ini dibantu oleh enzim ACE.
Ultrafiltrasi glomerulus. Proses filtrasi pada glomerulus dinamakan ultrafiltrasi glomerulus karena filter primer mempunyai komposisi sama seperti plasma kecuali tanpa protein. Cara yang paling akurat untuk mengukur GFR adalah dengan menggunakan inulin, yaitu suatu zat yang berisi glomerulus, diekskresi maupun diabsorpsi oleh tubulus. Yang ketiga ada reabsorpsi dan sekresi tubulus. Filtrat atau zat-zat yang difiltrasi ginjal dibagi dalam 3 kelas, yaitu 1 elektrolit, natrium, kalium, kalsium, magnesium. Lalu yang kedua ada non-elektrit, glukosa, asam amino, dan metabolit hasil metabolisme. Lalu yang ketiga ada air. Setelah filtrasi, langkah kedua dalam proses pembentukan urin adalah reabsorpsi selektif zat-zat yang sudah difiltrasi. Lalu berikutnya ada pengaturan keseimbangan air. Konsentrasi total solut cairan tubuh seorang normal adalah sangat konstan meskipun fluktuasi asupan dan ekskresi air dan solut cukup besar. Lalu berikutnya ada konsentrasi osmotik. Konsentrasi osmotik atau osmolalitas menyatakan jumlah partikel yang larut dalam suatu larutan. Jika solut ditambahkan ke dalam air, maka konsentrasi efektif air relatif menurun dibandingkan dengan air murni. Osmolitas merupakan suatu konsentrasi dalam hitungan 1000 gram air. Lalu berikutnya adalah ureter. Ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Berikutnya adalah kandung kemih. Adalah suatu kantong berotot yang dapat mengempis, terletak di belakang simfipis pubis. Kandung kemih ini mempunyai 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Sebagai besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang disebut musculus destructor. Lalu berikutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dan kandung kemih sampai keluar tubuh. Panjangnya pada wanita 1,5 inci dan pada laki-laki sekitar 8 inci. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Pada laki-laki, kelenjar prostat yang terletak tepat di bawah leher kandung kemih mengelilingi uretra di sebelah posterior dan lateral.